Halo Om Sarung. Om. Lagi ngopi dia. Ya. Om Sarung. Om. Ini aku lagi di martabak. Betul nggak sih ini martabaknya? Nih. Iya itu. Betul nggak? Itu dia. Itu tempatnya. Pak, receh itu murah kali. Ya udah. Oke. Oke. Makasih Om Sarung. Ya. Gas terus, mainkan Om. Yuk. Gas, mainkan katanya. Oke. Assalamualaikum. Nah, kita cobain nih foodies menu sarapan rekomendasi langsung dari Om Sarung si Akam si Medan nih. Gak cuma harganya yang receh, yes 5.000 dapat 2 pieces nih foodies, tapi rasanya jelas dong gak recehan, asik. Nah ini Pak, roti canai 5.000. Apa ada untungnya? Ya, dapat sedikit nggak apa. Dapat sedikit lah, nggak apa-apa katanya. Jalan ngambil ibadah aja. Yang aku dengar juga katanya jam 12 siang aja udah habis. First thing first, kita icip martabak telurnya dulu kali ya. Tuh, udah kelihatan belum bedanya? Martabak telur yang biasa dijual di Jakarta itu umumnya emang punya kulit luar yang garing dan crispy ya kan? Kulit di luar dan juga telur di bagian dalam. Nah kalau yang di Medan justru kebalikan ini foodies. Kulitnya di dalam sementara telur eksis di bagian terluar. Terus kulitnya juga berbeza gitu, bukan yang tipikal crispy, melainkan lembut. Persis kayak lapisan roti canai. Jadi kepo. Oh. Gak pakai adegan dipisah ya, yang martabak telur dan kuah karinya sendiri-sendiri nih. Tapi ini wajib langsung disatukan kayak begini foodies. Supaya apa? Yes, biar langsung dapet itu kenikmatan yang hakiki. Cakep. Lazis banget Budis. Ini beneran lazisnya tuh sampai yes gitu. Yang ngebuat dia aroma dari karinya ini keluar. Karena memang ada daun-daun karinya gini Budis. Jadi begitu masuk mulut, yang pertama keluar adalah aroma karinya tadi itu. Aroma daun karinya ini keluar, kari ayamnya itu berasa nampol. Jadi dia kenyal gitu Budis. Waduh, alamat nambah berkali-kali di foodies, gawat. Apalagi pas tau kalau ternyata yang datang tuh nggak cuma kuah karinya only, tapi literally sama kentang dan juga potongan ayamnya foodies. Wow, terpampang nyata yes, nggak pakai gimmick. Mana harganya beneran goceng pula. Duh, receh banget nih foodies. Karinya, martabak telurnya, semuanya ini menurut aku perfect combination. Mereka ini penuh cinta bikinnya karena beneran rasa cinta itu nyampe ke sini. Rasa cinta yang ku rasakan dari sebuah martabak. Iya lagu jadul ketahuan umur. Dari martabak telur yang tebal, lembut dan juga berempah, kita move on yuk ke geng percanaian. Yes, roti canai ini bisa jadi opsi nih buat foodies yang nggak pengen karbo campur telur, tapi tetap pengen rasain rempah yang gong dari si kuah kari. Mau jadi tim banjur atau tim cocok? Karena basic karinya sendiri ini udah jos ya, jadi apapun caranya mah tetap apa foodies? Yes, benar banget, tetap lazis. Dia ada sensasi kriuk-kriuknya karena memang dia sebelum disajikan gini dia di toast dulu, dipanggang dulu. Makanya dia ada sensasi burningnya juga, itu yang bikin dia ada kriuk-kriuknya gitu pada saat masuk ke mulut. Bu, apalagi ini Bu? Namanya roti canai crispy. Oh, roti canai crispy. Ada lagi yang baru. Waktu aku kecil aku taunya cuma kayak gini Bu. Ini lebih enak. Masa sih Bu? Kedengeran kan? Kedengeran kan? Tes kriuknya bukan yang lain-lain. Tes kriuknya adalah roti canai Bapak Ibu.
Kriuk tapi kenyal lembut gitu foodies, plus combo rasa yang manis juga gurih dari meses serta kejunya itu mantep banget. Tapi kalau foodies prefer tekstur roti yang berdaging, cocok deh tuh ya icap-icip roti canai manis versi OG-nya nih. Sekali makanya langsung scan aja QR code yang ada di layar kamu biar tahu lokasinya, juga menu sama harganya yang rate to the chat. Gas geng lah foodies, kita jajan enak. Kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, penuh receh, tapi rasa gak recehan. Lagi ya. Hey, Foodies Jakarta! Sekarang kamu nggak perlu jauh-jauh kalau pengen nyobain kuliner otentik Jawa Timur yang agak lain nih. Bukan rawon, bukan juga rujak cingur, tapi nasi jagung plus lauk ikan asap. Kebayang deh tuh ya lazisnya. Yap, tinggal melipir aja ke daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur tuh Foodies. Hidangan unik khas Pantura siap buat disantap. Pertama kali daging makan peye. Gimana bos? Oh, beda sama rasa kerupuk ya? Beda karena adonannya sendiri udah ada rasanya daging. Gurih ya. Gurih ya? Dan dikit asin, tapi enggak terlalu asin juga. Betul. Kalau makan bareng sama nasinya, Harus pakai nasi. Nasinya bukan sembarang nasi foodies. Ini nasi jagung. ya nasinya kuning-kuningnya. Tuh. Ya. Nasinya kuning. Ini perbandingan nasi nih jagungnya 2:1. Lebih banyak jagung daripada nasinya. Ilmu lagi aja dari aku. Nasi jagungnya ini tipe yang tumbuh kasar gitu Foodies, jadi bulirannya juga lumayan gede-gede tuh. Dijamin otentik, soalnya dikirim langsung dari Lamongan. Katanya sih penjualnya belum nemu nasi jagung dengan kualitas yang sama di Jakarta. Kalau ini sebutannya tongkol tuna. Tongkol tuna. Kalau Ininya, kamu ikan pari. ya pertama kali coba. Ya, pertama kali coba. Opa Korea, pertama kali coba ikan pari. Mau gini? Enggak. Coba ya. Kan? Enak kan? Empuk sekali dan Smoky. apalagi sambalnya. Sambalnya pedas nggak daging? Ini juga masaknya asap. Gara-gara itu rasanya baru asap ya. Aku cobain yang tongkolnya foodies. Langsung mau makan nasi. Wah, Jawa Timuran bener ini. Sah ini. Terasinya nendang pol. Pedesnya cuma di depan doang, tapi selanjutnya nggak nyiksa. Warna sambalnya emang merah merona gitu ya Foodies, tapi bener kata Yudo, pedesnya tuh kayak pedes sejep. Dominan rasa gurih terasi dan ada sedikit rasa manisnya juga. Cocok banget nih dipaduin sama rasa gurih and smoky dari ikannya. Eits, sama kayak nasi jagungnya ya, ikan asap di sini juga diimpor langsung dari Surabaya. Di sini tuh varietas rasanya gurih, asin, sama Rasa baru pedes. asap. Nah, gurih pedes. Nah, itu dia tuh. Kalau ikan pari, menurut aku rasa baru asamnya kuat. Kedua, sambal pedas. Pedes ya? Ser. Wow. Tapi dia kuat sih makan pedes pedis. Nah, ini walaupun dia asap, tapi dia nggak padat, nggak keras. Masih empuk ikannya. Dari luar ikannya memang kelihatan kering gitu ya Foodies. Eits, begitu dibelah kelihatan itu dagingnya yang lembut dan juicy. Nggak ada bau amis yang mengganggu dan gurihnya juga luar dalam gitu Foodies. Udah pasti cocok buat yang pertama kali coba ikan asap. Rasa dan aromanya bikin nagih. Wah, setelah kamu tadi makan ikan asap lagi, ini lagi yang Jawa Timur banget. Ini juga? Mangut iwak P, warnanya kuning. Nah, aku tadi ngobrol sama yang punya. Ada tipikal mangut berbeda antara Semarang dan Jawa Timuran. Jawa Timuran lebih heavy di kunyit, sementara di Semarang lebih heavy di kencurnya. Nah, aku baru dapat ilmu juga tadi tuh. Makasih ilmunya ya Yudo. Tapi mau yang versi Jawa Timur kek atau Jawa Tengah, yang namanya mangut udah pasti aroma rempah dari kuahnya itu menggugah selera makan banget. Udah langsung aja sih kita habek ke. Mumpung kuahnya masih anget nih Foodies. Kuahnya ini kayak
manis-manis. Aku hampir ngerasain kayak ada sedikit rasa lodeh, manis-manis gitu. Tapi smoky, kena ikannya juga, smoky asin gurih, dibantu manisnya sama kuahnya. Ini temennya pakai nasi jagung tadi, enak banget nih pedes. Warungnya buka dari jam 4 pagi ya foodies sampai jam 4 sore. Soal harga dan alamat lengkapnya, tenang, scan aja tuh barcode yang ada di pojok bawah layar kamu, oke? Cus, makan enak foodies. Makan receh, Mana receh? tapi rasa gak recehan. Foodies, dari kecil pasti udah gak asing dong ya sama yang mungil-mungil ini. Bukan sembarang klepon karena ini klepon dari Bali yang sehari bisa laku ribuan butir. Foodies, kali ini Cigu lagi ada di salah satu tempat paling legend di Bali. Dan ini tuh tempat pembuatan klepon yang udah ada dari 1980. Halo Ibu. Halo Mbak, selamat datang ya di Klepon. Iya Ibu. Isian klepon menggunakan gula khas Bali yang udah dipanasin dulu hingga mencair foodies. Agak berbeza nih dengan klepon khas Jawa yang isiannya parutan gula Jawa. Di sini wajib memakai daun suji dan juga daun pandan yang udah tua biar warnanya nggak pudar. Pokoknya kudu yang terang ya biar hapnya makin semangat. Klepon Ganyar ini juga sering dipesan buat hajatan atau acara-acara besar lain foodies. Kalau di Bali sih sering dipakai untuk upacara adat juga. Oke. Nah, dari adonan ini kemudian diayak. Mau dong Bu Iya, goyang-goyang. boleh. Ininya yang goyang, Mbak, bukan badannya. Salah. Ya ampun Bu, ini lucu banget. Iya. Oh, nah. Wih, makin gak sabar pengen icip-icip ya Cigul. Selain klepon foodies, di sini ada juga nih varian singkong dengan topping gula pasir dan parutan kelapa. Endolnya gak kalah loh. Ini lebih light, lebih cair ya foodies ya, dan meledak-ledak di mulut. Wih, lembut banget ya Cigul. Rasa manis dari gula khas Balinya tuh bener-bener manis pas, ditambah lagi dengan kelapanya yang gurih. Asli di lidah tuh kayak kompak banget, gak berantem. Andalita. Aku bisa bilang ini salah satu klepon terlembut yang masuk mulut langsung hap, kayak enak banget gitu loh, one bite. Yang aku tunjukin ya foodies ya. Dan aku suka sama tekstur kelapanya juga. Ini kelapanya berasa banget kalau kelapa ini masih seger, masih fresh. Bukan kelapa yang tua banget gitu loh foodies. Ledak-ledak di mulut foodies. Wah. Spesialnya lagi, klepon di sini tuh bikinnya dadakan. Jadi selalu fresh foodies, nggak ada deh tuh yang dipendam lama. Dipastikan masih anget-anget mantul pas masuk mulut. Ajib maksimal ya di lidah, lazis. Foodies yang legend mah emang gak bakal ngecewain ya. Rasanya semua approve dan lazis, pakai banget. Foodies, kita challenge Aaron Laksana yuk buat plating empal gentong biar tampilannya level up. Nah foodies, di sosmednya nih, si Aaron ini tuh hobi banget makan dan juga masak foodies. Dari cemilan sampai makanan berat bisa banget ya tuh dibikin sama dia. Jadi kalau cuma plating sih harusnya gampang yes. Oke foodies, ini kita udah ada empal gentongnya. Yang ini tuh hasil buatannya Mbak Sri. Tapi kalau ini yang aku udah plating tuh, cakep banget kan?
Ini sebenarnya udah enak banget kayak gini, tapi kita bikin versi lebih cantiknya lagi supaya lebih menggugah selera. Yuk kita tanya orang-orang di sini, yuk. Cakupannya mana? Let's go. Bagusannya mana, Kak? Yang ini apa yang ini? Wah, tuh kan foodies. Lebih penuh ya, Kak ya? Lebih menggairahkan ya. Tapi yang ini pun udah enak banget. Kakaknya udah makan nih kayaknya nih foodies. Gimana Kak rasanya, Kak? Enak banget ya? Widih, tampilan empal gentong berhasil disulap jadi makin cakep nih foodies. Warung spesial Ibu Sri ini nih foodies termasuk pendatang baru di dunia perempal gentongan. Isinya nggak cuma daging dan perlemakan sapi aja, tapi ada varian iga dan tulangan sapinya juga. Kita cobain yang original buatan Ibu Sri. Wah, tancap foodies. Tekstur kikilnya kenyal banget dan dia matangnya pas, jadi nggak terlalu keras. Habis itu dia punya rempahnya wangi banget. Terus ada wangi dari kucai sama seledrinya juga yang bikin wanginya makin tambah lagi. Tapi ini dari aroma kuahnya aja, dari santannya, kaldunya semua udah berasa banget foodies. Tuh, ini dicampur pakai nasi, sedap banget. Kalian yang suka kuah-kuahan, ada kikilnya, ada dagingnya, wajib cobain. Kuahnya tuh super duper lekoh banget, full of rempah-rempah. Santannya nggak terlalu kental, tapi rasa dan aroma rempahnya tuh strong foodies. Kalau mau lebih nampol sih, taburin cabai bubuknya juga tuh foodies. Tapi disediakan juga sambal uleknya nih, jadi tinggal pilih sesuai selera. Cabainya pedes banget foodies. Padahal tadi kita cuma taburin bubuknya doang di atasnya. Tapi gitu masuk ke mulut, langsung nendang banget. Dan dia cabainya wangi banget. Jadi asli banget nih cabai bubuknya, kalian pakainya hati-hati, jangan satu toples ya. Porsinya juga jumbo loh foodies, jadi jaminan kenyang deh tuh perut kalau makan di sini. Udah digodok selama 4 jam, perdagingan dan pertulangan ini sengaja dipisah dengan kuah empal gentongnya. Kalau ada pesanan, baru deh tuh direbus sebentar terus dipotong-potong, jadi nggak overcook gitu foodies. Walaupun tulang kayak gini, tapi isian dagingnya masih banyak. Dan dia nggak keras sama sekali foodies. Jadi gampang banget. Overall dia rasa kuahnya sama foodies, tapi ini kita makan yang tulangannya. Dia teksturnya lebih enak dan dia lebih enjoy lah makannya kalian sambil begini. Walaupun lebih effort, tapi nikmatnya itu berbeda foodies. Lebih sedap banget. Harganya start dari 25 ribuan aja, sesuai isiannya kamu pilih. Jadwal bukanya dari jam 10 pagi hingga jam 7 malam. Oke, gas ngeng lacus. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Dadah, tancap lagi. Kita ke Delhi yuk foodies. Ibu kota India ini emang terkenal banget dengan suasananya yang selalu rame. Apalagi di kawasan pasar Chandni Chowk ini foodies. Kalau dibandingin sama pasar Tanah Abang di Jakarta, pasar tersibuk di India ini jauh lebih rame ya guys. Tapi tetap sih, pasar Chandni Chowk jadi salah satu tujuan turis buat berburu kuliner lazis. Salah satu yang otentik di Chandni Chowk, New Delhi. Ini ada namanya Dahi Bale. Tuh orang di belakang udah pada rame tuh beli. Hello. Yeah, what's your name? Ka? Oke, Kanikom. Oke. Sindu. Oh, oke. So, I wanna order Dahi Bale. What's the Dahi Bale? Oke. Oke. Oke, katanya harganya malah dia jawab. Nggak apa-apa, Bris.
Agak-agak nggak nyambung masih aman lah ya foodies, yang penting tetap bisa jajan. Nah biar perutnya nggak kaget, kita jajan yang ringan-ringan dulu kali ya foodies. Ini dia namanya dahi bale. Makanan tradisional yang dikenal di seluruh India ini terbuat dari adonan kacang lentil, sejenis kacang polong yang dibentuk bola-bola. Toppingnya tuh macam-macam foodies, mulai dari gula merah, saus hijau mint, yogurt, dan chili powder. Nah foodies, dari bahan plus toppingnya aja nih udah kebayang gak sih ada manis, asam, pedas jadi satu. Oke, sudah jadi satu porsi. Ini adalah buah bit, ini buat darah tinggi biasanya kalau di tempat kita ya kan. Tapi ada dicampur semuanya, warna-warni, merah, kuning, hijau menjadi satu. Oke, sekarang kudu bayar dulu foodies baru kita makan ya kan. Di India, nama dahi bale ini lebih dikenal di India bagian utara. Kalau di selatan disebutnya dahi vada. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dikasih sendoknya 2 nih sekalian aja udah ya. Manis, asam, menyatu sempurna. Terus ditambah buah bit yang merah merona ini, jadi rasanya tuh benar-benar senano-nano itu. Tapi yang mendominasi tetap rasa asam dan juga ada sedikit manis-manisnya. Enak. Tuh, kita campurin lagi si dahinya sama si balinya. Oke, wassalamualaikum, ya kan, silahkan. Makin diaduk rasanya makin nyampur foodies. Ada sensasi adem-adem segar dari saus mint hijau dan aroma wangi dari bubuk daun ketumbar. Teksturnya tuh lembut, tapi pas kita punya itu masih ada krenyes-krenyesnya gitu. Jadi menurut aku ini masih masuk lah di lidah warga plus 62 ya, mantap. Oke, waalaikumsalam. Lanjut lagi, baik. Adonan bola-bola balenya tuh emang ada yang kering, juga ada yang basah foodies. Makanya sekali kunyah berasa lembut sekaligus renyah. Unik deh ini. Overall ini cukup enak ya, meskipun buat warga plus 62 kayaknya sedikit beda nih foodies ya. Rasanya maksudnya kalian gak bakal nemuin deh rasa seperti ini di Indo, percayalah sama aku, karena benar-benar campuran yogurt, kemudian campuran yang segar juga, campuran yang asam juga jadi satu. Nah foodies, kalau kamu penasaran nih, catat namanya ya, dahi bale. Ini harganya Rp80 atau sekitar Rp15.000. Kerasnya dunia ini, tapi bentar, Tasya makan dulu foodies. Nah ini dia, apa itu plating cantik, adanya porsi yang fantastik. Wah, satu porsi gini bisa buat 4-5 orang. Kita akan langsung tumpahkan saja, karena namanya adalah kerang tumpah. Menu yang satu ini bukan kerang sembarang kerang loh foodies, soalnya itu isinya lengkap banget. Gak cuma ada kerang darah dan kerang hijau, tapi ada 3 macam kerang lagi tuh. Nah soal perbumbuan, ada saus tiram, asam manis, lada hitam, serta yang paling best seller, saus padang. Pilih yang mana nih ya Tasya? Ini kita pakai bumbunya yang saus padang ya foodies. Ini nggak amis sama sekali, dagingnya juga tebal dan kenyal. Chewy banget, dan bumbu si saus padangnya itu pedesnya tuh pedes yang bikin lagi, bukan pedes yang bikin tenggorokan jadi sakit ya foodies. Mau makan bareng sama bestie, keluarga, sampai geng arisan, pas banget itu foodies. Soalnya porsi di sini tuh banyak, bisa bener buat sharing. Cakep. Selain ada perkerangan, juga ada cumi. Cumi juga gede-gede banget ya. Kayaknya tanganku masuk deh ini.
Amazing. Sebesar itu ya Budis. Sayang, gimana rasanya sayang? Rasanya tuh enak banget, saus padangnya juga itu enak banget deh. Sebagai saus andalan seafood Bang Jalu, saus padang ini masih ramah nih secara pedasnya. Kombinasi rasa asam, manis, dan juga pedasnya tuh kayak ngeblend banget gitu, Foodies. Nah, selain kerang, ada juga aneka perudangan dan kepiting dalam paketnya, Foodies. Yap, tau dong cirinya yang segar tuh kayak gimana? Fresh banget. Dan dia tuh ada rasa manisnya. Karena emang bawaan daging-daging seafood kayak perudang-udangan tuh emang dia punya rasa manis gurih alami, Foodies. Udangnya approve juga, Foodies. Tinggal raja terakhirnya nih. Katanya sih masak kepiting gampang-gampang susah loh karena cangkangnya yang tebal. Wah, emang besar banget size kepitingnya ya. Tapi ini kayaknya kepiting jantan, karena kalau kepiting betina biasanya dia suka ada telur-telurnya dan ukuran si capitnya nggak sebesar ini. Wih, dagingnya padat tapi kelihatan lembut gitu ya, Foodies. Jujur nih, nemuin daging banyak di bagian capit kepiting itu kayak nemuin harta karun ya. Setelah kita makan seafood dengan porsi ugal-ugalan, nah yang ini nih, ada yang manis tapi bukan janji manis. Tada! Ini namanya apa, Mbak? Es teler sultan. Widih. Udahlah porsi kerangnya bikin geleng-geleng, ini dong dessertnya juga porsi nggak kaleng-kaleng. Makan sendiri overload lah ya, makan berdua rasanya takut kurang. Waduh, gimana nih? Creamy dan milky-nya tuh berasa banget, rasa susu. Tapi dia bikin si susunya itu kayak ala-ala dalgona gitu loh, yang dikocok-kocok jadi nge-foam gitu. Aku pikir tadi whipped cream, ternyata bukan. Tuh, lihat nggak? Kental banget kan? Jarang-jarang kan ada warung seafood yang menu dessertnya lengkap kayak begini, Foodies. Nah, buat kamu yang penasaran nih pengen nyobain langsung, boleh lebo. Coba dong kita spill dulu nih lokasinya, Tasya. Adanya di Bogor, lokasinya di sini nih Foodies. Daripada bayian ngiler doang, langsung kuy mampir ke sini. Pastinya makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Wah, unik tapi enak loh. Makan ketan pakai susu atau topping manis lainnya sih kayaknya udah pasti lazis ya, Foodies. Nah, Bang Empin mau cobain makan ketan pakai lauk yang agak nyeleneh nih, Foodies. Ketannya ngetan banget. Makan sate pakai ketan mungkin cocok, apalagi kalau dia yang jual ketan versi asin. Coba tanya yuk. Yes, emang agak lain ya, Foodies. Bang Empin mau coba makan ketan pakai sate. Nah, apa nyambung tuh ya? Lapak ketan susu di Sumur Batu ini sih aslinya cocok dipakein topping apa aja. Manis oke, gurih juga gas. Ketan yang dimasak pakai santan sampai pulang disajikan dengan topping serundeng. Wah, ini sih judulnya gurih kuadrat ya, Foodies. Wah, ini masih aku apresiasi. Ketannya bagus ya. Legit banget. Tapi masih ada teksturnya, nggak begitu lembek. Tapi serundengnya tuh asin, gurih, wangi. Wah, ini cocok sih makan pakai sate sih. Satu suapan ketan ditemani sama serundeng dan juga daging sate itu ternyata nggak berantem loh di mulut. Wah, unik tapi enak loh. Bumbu kacang dari satenya justru bikin ketan serundengnya jadi balance karena ada manis-manisnya.
Nah, kalau yang ini favoritnya Genzi, ketan susu pakai green tea crumbs. Lagi-lagi toppingnya nggak pakai pelit nih foodies, wah puas lah ya. Gurihnya ketan berpadu dengan manis pahitnya green tea, itu mah enak banget. Foodies yang suka banget sama green tea, wajib cobain sih. Wow. Dan di saus green tea-nya kayak ada krenyes-krenyes dari cangki-cangki green tea-nya. Enak banget. Wajib cobain. Warga Sumur Batu, berbahagialah. Ada ketan yang enak dan banyak pilihan toppingnya. Kedai ketan gerobakan ini bukanya dari sore sampai malam ya foodies. Jualannya belum sampai setahun nih, tapi yang beli gak habis-habis deh tuh. Cus, cobain. Foodies, pokoknya yang pengen nyobain ketan berbagai jenis topping yang enak, terjangkau, boleh cobain ke sini ya. Nanti alamat dan info detailnya langsung scan barcode yang ada di bawah sini foodies. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, kadang matahari tuh berasa ada dua ya nggak sih? Kayak panas banget bikin haus pol. Untung aja nih di Petak 6 Glodok ada minuman khas Kalimantan yang Green Pol loh. Foodies, Cehun Tiao itu sekilas mirip mie, tapi ini terbuat dari tepung sagu. Jadi teksturnya lebih kenyal dan juga lembut. Isinya komplit loh foodies, ada ketan hitam, kacang merah, cincau, dan si bongko yang terbuat dari daun suji dan daun pandan. Aromanya, pasti endolita. Eits, gak cuma itu, di sini ada juga sari kacang hijau dan liang teh juga ya foodies. Minuman herbal yang terbuat dari banyak tumbuhan, termasuk daun tapak liman dan juga akar kayu secang. Makin gak sabar nih buat cobain. Let's go Risma and Anton. Cus, kita icip-icip yuk. Ini pas ya. Di tengah panasnya Glodok, kita minum yang seger-seger, manis, terus ada gurih dari santannya ya. Dan rasa dari Cehun Tiao-nya ini ringan banget di mulut. Ini mirip-mirip buat orang Jawa kayak dawet. Mirip-mirip dawet, enggak? Oh, di Sunda, cendol. Cendol, bener. Cendol dawet. Bongkonya ini lembut banget. Wangi sujinya tuh benar-benar kayak kecium banget. Enak banget. Foodies, ini tuh porsinya banyak banget loh, dijamin ngilangin haus. Iya, ngenyangin juga iya. Karena isiannya juga mengandung karbohidrat dari Cehun Tiao serta ketan hitam yang kaya akan serat, bisa jadi sumber energi deh nih. Kalau foodies gak manis, tenang aja, di sini gula dan es batunya dipisah, jadi bisa atur sendiri level manisnya, bebaskan sesuai selera kamu. Mantap kan? Oke, kita lanjut ya foodies. Kalau tadi minumannya agak berat, sekarang saatnya kita cobain yang bikin segar dan banyak khasiatnya juga. Oke? Foodies, sari kacang hijau ini aslinya tanpa gula ya, jadi rasanya original banget. Tapi di sini juga disediain gula putih cair kalau foodies mau nambahin gula biar ada manis-manisnya. Ya, sari kacang hijau itu baik banget buat pencernaan loh, dan juga bisa membantu menurunkan kolesterol. Wah, makin sehat deh nih. Buat kamu yang penasaran nih, lokasi tepatnya ada di Glodok, Jakarta Barat, persis di depan Petak 6, oke? Namanya Kedai Awi, tapi di banner tulisannya minuman khas Kalimantan ya. Buruan kesini foodies, bukanya dari jam 2 siang dan jangan sampai kehabisan karena stoknya nggak banyak tuh foodies. Makan receh. Kamu receh, tapi rasa gak receh.